Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Solikin. Kali ini kita belajar mata kuliah pemrograman 2. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pemrograman berbasis web. Sebelum kalian mempelajari coding-coding untuk membuat web, sebaiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa itu pemrograman web, jenis-jenis website, dan bahasa pemrograman apa saja yang digunakan. Setelah kalian memahaminya, barulah melakukan coding untuk membangun program berbasis web. Mari kita bahas tentang pemrograman web. Pemrograman web terdiri dari dua kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman merupakan proses atau cara dalam menjalankan sebuah urutan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Sedangkan web merupakan sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen yang terdapat pada komputer yang dihubungkan melalui internet atau jaringan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemrograman web merupakan proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Untuk menjalankan programan web tersebut menggunakan browser seperti Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis website antara lain. Yang pertama, website statis. Yang kedua, website dinamis. Dan yang ketiga, website interaktif. Penjelasan dari website statis merupakan web yang konten atau isinya tidak diperbaharui dalam kurun waktu tertentu atau bisa dibilang isinya tidak berubah sama sekali, seperti web profil suatu perusahaan atau instansi pendidikan dan lain-lain. Pada web dinamis, user hanya dapat melihat saja dan website statis cenderung tidak responsif karena saat ingin memperbaharui webnya harus mengubah skripnya secara langsung, tidak dapat melalui CMS yang ada. Website dinamis sendiri merupakan web yang konten atau isinya seringkali dirubah karena user dapat mengupdate informasi website secara langsung. Website dinamis biasanya digunakan untuk toko online, web blog, jejaring sosial, dan lain-lain. Dalam pembuatan web dinamis membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan penggunaan database yang diperlukan untuk menyimpan data-data tersebut. Adapun penjelasan dari website interaktif merupakan website yang diperuntukkan untuk user atau pengguna yang ikut andil juga mengisi konten di dalamnya, tidak seperti website dinamis yang hanya sebatas komen atau share. Pada website interaktif contohnya seperti YouTube, pengguna atau user ikut andil juga dalam mengisi konten di dalamnya. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membangun sebuah website, yang ke-1 HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang kedua CSS kepanjangan dari Cascading Style Sheet, yang ketiga PHP kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Masih banyak lagi bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membangun website. HTML sendiri merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan penulisan yang sederhana. Contoh dari sintak HTML antara lain head, body, tag, title, dan lain-lain. Penjelasan dari CSS merupakan bahasa yang mengatur sebuah website agar mempunyai tampilan yang menarik. Fungsi dari CSS sendiri adalah memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Dengan CSS maka website dapat terlihat lebih rapi dan lebih menarik untuk dilihat. Penjelasan dari PHP merupakan bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Penggunaan PHP juga penting karena jika membuat website yang dinamis dan interaktif maka adanya PHP mempermudah kita dalam pembangunan dan pengembangan. Itulah pembahasan singkat pemrograman berbasis web. Semoga bermanfaat. Terima kasih.